Orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berbalik berpaling dari kiblat. Itu jenazahnya berbalik berpaling dari kiblat. Fatwa super ngawur Jin dan bin Salim, keturunan palsu Rasulillah. Perokok dianggap maksiat, dan jika mati biasanya akan mati suul khatimah, bahkan jenazahnya akan berbalik membelakangi kiblat. Wahai para kiai dan ulama, lihatlah fatwa sesat golongan Bani Ubaidillah, yang selama ini kalian bela secara membabi buta. Ada konten viral dan itu benar. Orang merokok lebih panjang umur daripada yang nggak ngerokok. Setuju nggak kira-kira? Terus setuju banget. Alasannya ada dua. Ibu-ibu protes tuh Pak. Makanya saya nggak mau disorot ceramahnya. Alasannya pertama, secara ilmiah orang merokok menggunakan pernapasan perut secara rutin, dan orang yang terbiasa menggunakan pernapasan perut mengalami relaksasi pemikiran. Ditagih utang, ngudut, rileks. Bini monyong, ngudut. Tetangga sewot, ngudut. Jadi masalah-masalah kecil maupun gede selesai dengan udut. Itulah mengapa orang yang ngerokok lebih sehat, karena pemikirannya lebih rileks. Karena penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit adalah pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Cara menangkal beban cicilan, udut. Yang punya rokok monggo silakan ngudut. Ya enggak, tepuk tangan boleh. Yang enggak punya udut minta sama kawan. Kalau enggak malu, kalau malu tahanin asem sampai rumah. Anggap jihad. Yang kedua, mengapa ngudut itu lebih sehat, Pak? Ngerokok lebih sehat karena badannya sulit gemuk. Nah, makanya saya ngomong Pak Lurah, susah gemuk Pak. Makanya buat yang gemuk-gemuk ngudut aja. Kayak Kamal itu Pak, muridnya Abah, udah belum nikah ngudut enggak, perutnya kayak hamil 12 bulan, mending ngudut kan. Selalu kita jumpa orang merokok itu lebih sehat daripada orang tak merokok. Ini realiti. Anda tengok dari mana-mana, yang tua-tua sehat-sehat kebanyakannya orang merokok. Orang-orang tak merokok lebih banyak penyakit, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, segala macam. Kalau kita pergi hospital pun 90% yang di hospital tu orang tak merokok. Mengapa orang merokok lebih sihat? Nah, ada dua sebabnya. Pertama, orang merokok ni dengan merokok dia dapat release tension. Kalau ada masalah dia merokok, hilang. Dan setiap hari kita selalu tension dengan hal-hal kecil, dengan kerja dan segala macam. Dan tension itu berterus-terusan bertahun-tahun lamanya setiap hari kita lalui. Tapi bagi orang merokok, bila dia tension, dia ambil rokok, dia relax, hilang tension. Lepas tu dia start kerja balik. Macam tu. Begitu juga kalau balik ke rumah, ada masalah ke, bini beletih ke, kalau orang tak merokok, dia tahan hati dia. Tapi kalau orang merokok, dia ambil rokok, dia isap rokok. Lepas tu bini dia dah habis beletih, dia berhenti merokok pun habis. Selesai. Itu pertama. Jadi rokok jadi release tension. Dan tension ini salah satu penyebab utama penyakit hari ini. Yang kedua, orang merokok dia makan sikit. Orang merokok makan sikit. Selalunya orang merokok ni dia makan dah tentu. Pagi dia makan, tengah hari, lepas tu petang. Dan makannya pun sikit. Sebab itu orang merokok ni jarang gemuk. Jadi orang merokok makan sikit, dan makan sikit inilah menjadi faktor utama kesihatan badannya. Berlainan dengan orang tak merokok. Pagi makan, pukul 10 makan lagi, jajan lagi, tak habis-habis mulut mengunyah. Inilah punca penyakit. Jadi sebab itu
orang merokok kadang-kadang banyak kita jumpa orang merokok lebih sihat daripada orang tak merokok. Apakah merokok itu haram? Saya ingin mengambil pendapat mayoritas ulama, merokok itu tidak haram. Alasannya apa? Sesuatu yang haram harus diharamkan oleh syariat. Harus diharamkan oleh syariat. Nah, tidak ada satupun Al-Quran maupun hadis yang menyebut rokok haram. Emang harus disebut rokok haram? Harus disebut. Babi haram disebut dalam Al-Quran. Darah haram disebut. Jadi harus ada nas dalam Al-Quran maupun hadis yang menyatakan rokok itu haram. Tapi kalau nggak ada nas, nggak boleh diharamkan. Karena ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya berarti itu tegas hukumnya halal. Wa ma harama fahuwa haram, dan apa saja yang diharamkan maka dia haram. Wa sakataan asya, dan ada banyak perkara yang Allah diamkan. Tidak Allah katakan haram, tidak Allah katakan halal, maka itu perkara yang dimaafkan. Enggak boleh dipastikan halal, tidak boleh juga dipastikan haram. Enggak boleh. Maka rokok, ingin saya tegaskan, tidak dipastikan haram. Makanya paling banter ulama, paling maksimal ngomongnya hanya makruh saja. Sesuatu yang tidak disukai. Itu pun kalau rokoknya mengandung mafsadat. Emang ada rokok yang tidak mengandung mafsadat? Ada, Bu. Rokok yang tidak berbahaya itu ada. Tahu nggak sejarah jisamsu itu apa? Sejarah jisamsu itu obat sebetulnya. Karena ada cengkeh di situ kan, rempah-rempah. Gimana agar bisa masuk? Maka digabunglah dengan tembakau, dijadikan rokok. Bahkan sekarang ada rokok herbal, rokok obat. Orang asam lambung nggak sembuh-sembuh, pakai rokok herbal sembuh. Jadi ada rokok itu yang manfaat. Siapa bilang nggak manfaat? Ada yang bermanfaat. Tapi bukan berarti kita tidak merokok, rokok menjadi haram, tidak. Loh, rokok itu mengandung mafsadat, ya. Tidak semua yang mengandung mafsadat jadi hukumnya haram. Kan haram itu hukum syara. Saya ambil contoh. Makan mie instan tiap hari. Satu hari satu bungkus, bahaya tidak? Bahaya kan? Woi, bisa kena kanker, Bu. Tapi apakah mie instan hukumnya haram? Tidak kan? Nah, itu saya ambil analoginya begitu. Minum minuman berenergi, kan banyak mereknya itu. Tiap hari satu saset saja atau satu botol, bahaya tidak? Bahaya. Buktinya tuh Peri itu ginjalnya kena gara-gara minum minuman energi. Tiap hari satu botol dulu, kena ginjalnya. Orang kalau tiap hari minum minuman berenergi, itu yang rusak ginjal, pankreas, ya, hati, liver, rusak semua itu. Tapi apakah minuman berenergi itu haram? Nggak bisa kita haramkan karena bukan miras, bukan minuman keras, bukan terkategori khamr. Nah, artinya cukup kita himbau jangan konsumsi itu. Nggak bisa kemudian kita haramkan. Nah, sama dengan rokok tadi itu. Bahkan ada dokter nyuruh pasiennya ngerokok lagi. Bapak berhenti ngerokok, udah berapa lama? Setahun. Ngerokok lagi, Pak, biar sehat. Lu ngapa? Sejak berhenti ngerokok, Bu, gembul akhirnya. Gembul, kegemukan, dan kolesterol, ya, obesitas, berbahaya dengan penyakit. Kalau dengan ngerokok Bapak jadi badannya sterek, kata dia, ngerokok lagi aja. Daripada kegemukan malah lebih berbahaya. Nah, artinya kita hari ini berdebat tentang bahaya atau tidaknya rokok, tetapi terlepas itu semua, kalau berbahaya ya dihindari, kan begitu. Tapi saya mengambil pendapat rokok hukumnya tidak haram. Jadi ibu-ibu jangan terlalu galak lah sama suami itu. Ya gimana ibu-ibu ini kadang galak bener, suami digentak, udah tua ngerokok terus, sakit urus dewe, gua malas ngurusin elu. Tahu nggak, beras mahal, minyak mahal, cabai mahal, misalnya, ya Bu.
Apa mahal? Coba lu kalau nggak ngerokok, udah bisa untuk belanja misalnya. Jangan begitu, Bu. Bapak-bapak itu cuma butuh sebungkus rokok maksimal sehari, tapi untuk ngobatin apa? Capeknya, lelahnya, stresnya. Yang namanya suami itu, Bu, ada masalah di luar rumah, dia nggak akan cerita sama bininya. Percayalah, laki-laki itu kan paling pantang bercerita masalah dengan istri, takut istrinya malah terbebani. Pelariannya cuma sebatang rokok, Bu, jangan dimarahin. Makanya biarin aja, biar dia enjoy, kan begitu ya. Entah kemudian selesai masalah. Itulah bedanya laki-laki sama perempuan. Laki-laki pantang, Bu, punya masalah itu diceritakan di rumah, karena nggak mau membebani orang di rumah. Sebaliknya yang namanya istri, masalah apa aja diceritain sama lakinya. Coba ibu-ibu keluar rumah bawa motor, pecah ban, bukannya cari tambal ban, pun lakinya. Motor mama pecah ban. Padahal logikanya kan bukan nelpon suami, cari tambal ban kan. Masalah sekecil apapun, lakinya aja tempat curhat. Ya bagus lah daripada sama laki orang, kan begitu. Tapi maksud saya begini, bapak-bapak itu sekedar, Bu, dengan hisapan rokok, ya jangan diomelin, karena itu pelarian. Itulah mengapa orang Indonesia itu angka bunuh dirinya paling rendah sedunia internasional. Angka bunuh dirinya. Karena mengapa? Indonesia bangsa perokok. Negara yang angka rokoknya terendah, kayak negara-negara Eropa yang melarang merokok, Jepang, Korea, itu angka bunuh dirinya sangat tinggi. Mengapa angka bunuh dirinya sangat tinggi? Karena larangan merokok. Jadi ketika ada masalah, mereka susah untuk rileks. Rokok itu kalau kata Aderai, ketika kita menghisap rokok, pernapasan perut yang dilatih. Bernapas dengan perut, maka kita akan rileks. Yang kedua ada nikotinnya. Coba lihat orang-orang depresi itu. Gimana cara orang depresi agar nggak ngamuk, walaupun nggak dikasih obat dari rumah sakit jiwa? Kasih kopi, kasih rokok. Nggak akan ngamuk dia, Bu, percayalah. Walaupun nggak minum konsumsi obat dari psikiater. Karena itu kenyamanan. Nah sama bapak-bapak itu, mau bayar sekolah belum ada duit, anak minta ganti HP, istri cicilan kulkas ditagih terus biasanya ya, Bu. Banyak masalah, banyak beban, mobil nunggak, rumah nunggak, lagi stres, nongkronglah di gardu, ngudut sama teman-teman, hilang sebentar, Bu, masalah. Orang jadi berpikir positif. Nah, itu maksud ya. Jadi sekali lagi tentang plus minusnya rokok, saya mengambil pendapat asal karena Al-Quran dan hadis tidak mengharamkannya, lebih baik kita memilih pendapat tidak mengharamkan.